Banjir sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta, khususnya pada daerah yang rendah. Tiap kali musim hujan tiba, kota Jakarta seolah tidak pernah terlepas dari pemberitaan seputar kejadian banjir yang melanda wilayahnya. Jadi, saya akan mengulas faktor-faktor penyebab banjir di wilayah DKI Jakarta yang bersinambungan dengan polemik dari kebijakan Anies Baswedan pada Januari 2020 soal naturalisasi versus normalisasi sungai yang sempat jadi topik yang diperdebatkan. Serta juga ada pembahasan kita sebagai masyarakat bisa apa sih? Sebelum kita bicara lebih jauh soal banjir, kenapa dan apa yang harus dilakukan, mari kita mengenai dulu bagaimana Jakarta dan sistem sungainya pada gambar-gambar yang aku tampilkan di sini. Bagian hulu sistem sungai ini ada di Kabupaten Bogor, di kawasan Puncak. Lihat kan bagaimana Jakarta adalah kawasan hilir dan muara dari banyak sungai. Secara alamiah, banyak bagian Jakarta yang memang merupakan floodplain, yaitu morfologi hilir berupa dataran yang pasti kebanjiran jika debit sungai tinggi. Bukti lain dari floodplain atau daratan banjir adalah sungai yang bermeander atau berkelok-kelok. Dan kita amati Cilebung, Jakarta sudah sangat berkelok. Contohnya di kawasan Kampung Pulau Bukit Duri seperti ini. BTW ini dekat. Banjir pada floodplain adalah hal yang sangat normal jika sungai mengalami debit tinggi. Tetapi banjir Jakarta itu sendiri ada dua jenis, yaitu banjir kiriman dan banjir lokal. Jadi apa sih bedanya keduanya? Pertama akan dibahas soal banjir kiriman. Banjir kiriman adalah konsekuensi apabila di hulu ada hujan besar, lalu air mengalir ke hilir. Perhatikan gambar yang aku kasih di sini untuk memahami istilah runoff, yang bisa disebut aliran atau limpasan permukaan dan infiltrasi atau serapan. Secara sederhana, makin banyak yang terserap berarti makin dikit yang ngalir di permukaan. Kawasan hulu adalah kawasan dengan efektivitas penyerapan yang sangat tinggi. Tapi bagaimana kondisi hulu sistem sungai di Jakarta? Kita lihat pada tahun 2005 untuk daerah Jabodetabek secara keseluruhan hutan hanya tersisa 10%. Hutan dapat menyerap air dengan sangat baik sehingga jika hulu kita masih berupa hutan akan sangat banyak air yang mau terserap. Tapi coba lihat grafik. Bisa dilihat hutannya sudah sangat miris dan sudah 22% lahan terbangun, badan air 3%, sawah 37%, pertanian sawah 25% dan hutan 11%. Dan selanjutnya banjir kiriman. Ternyata kondisi hutan kita di hulu sudah sangat buruk. Hal ini diperparah dengan alih fungsi lahan menjadi rumah atau objek wisata, villa, dan yang lain-lain yang semakin mengecilkan air terserap dan kebanyakan yang runoff. Artinya lebih banyak air ngalir di Jakarta. Pada bagian ini, masalah alih fungsi lahan di hulu dan deforestasinya merupakan ranah tanggung jawab orang-orang di Bogor dan Jawa Barat. Hujan di hulu sistem sungai Jakarta secara kontinu 7 jam. Rata-rata menghasilkan air sebanyak 17 kali stadion GBK. Waktu tempuh dari Katulampa ke Manggarai rata-rata 12 jam. Makanya kalau air di Katulampa naik tinggi, orang di tepi Ciliwung Jakarta harusnya sudah siap. Nah tetapi banjir kiriman ini sebenarnya cuma melanda daerah-daerah floodplain dari sungai. Analisis BPPT bilang bahwa banjir kiriman cuma 30% dari banjir yang ada di Jakarta. Berarti banjir sisanya yaitu banjir lokal. Sekarang membahas tentang banjir lokal. Nah, yang sebenarnya jadi masalah Jakarta yaitu 70% banjir Jakarta adalah banjir lokal. Mengapa bisa terjadi banjir lokal? Faktor penyebabnya yaitu ada curah hujan tinggi, drainase yang buruk, land subsidence sehingga air terperangkap dan tidak ngalir dengan mudah. Curah hujan tinggi jadi salah satu pemicu utama. 31 Desember sampai 1 Januari kemarin, beberapa titik di Jakarta menerima curah hujan harian melebihi curah hujan harian kala ulang 1000 tahun. Halim menerima 377 mm. Menurut kurva Google diprediksi hanya 208. Sekarang kita punya banyak air. Air jatuh tanah, ngalir ke comberan drainase. Bagaimana drainase kita? Ternyata tidak semua dalam kondisi prima, banyak yang tersumbat sampah dan kalau sedimen, akibatnya kapasitas penyimpanan berkurang drastis. Ya pastinya bakal luber. Mulai dari sini, Pak Anies punya responsibility besar. Anggaran dan program harus diarahkan betul untuk membenarkan operasi dan pemeliharaan comberan drainase dan kali sungai. Sampah dan sedimen harus dikeruk rutin. Jangan cuma reaktif gara-gara hanya banjir gede saja.
Banjir lokal diperparah dengan banyaknya titik land subsidence. Ini bikin titik-titik tersebut jadi cekungan sehingga air sulit ke drain dari daerah itu. BTW, land subsidence itu penurunan tanah air ya. Berikut titik-titik yang mengalami land subsidence parah di Jakarta, termasuk Bekasi dan Villa Nusa Indah. Berikut ini hasil penampakan lokasi banjir yang berwarna biru dan lokasi land subsidence di Jakarta. Cukup banyak lokasi yang bertampalan. Masalah ini, Pak Anies juga responsibel banget untuk daerah land subsidence. Pompa sangat memegang peranan. Operasi dan kuantitas pompa harus benar diperhatikan, jangan sampai telat dan kurang seperti yang dahulu-dahulu. Pompa di muara juga harus selalu ready untuk pompa air ke laut. Banyak banjir di lokasi Jakarta kemarin, terutama di daerah-daerah land subsidence disinyalir karena pompa tidak ready dengan cepat. Bahkan saat itu juga ada tim investigasi yang langsung ke lapangan dan menemukan beberapa pompa vital tidak beroperasional secara baik. Nah, Pak Anies harus aware betul masalah pompa ini. Harus paham betul bahwa pompa pemegang peranan yang sangat vital pada banyak titik genangan di Jakarta. Ketika hujan turun cukup banyak, sebelum air genang, pompa bahkan sudah harus beroperasi. Lalu kenapa bisa terjadi land subsidence? Penyebab utama adalah ekstraksi air tanah besar-besaran. Siapa pemakai air tanah di jumlah besar? Yaitu industri, hotel, apartemen. Pada titik-titik land subsidence parah, kita tahu ada banyak apartemen. Regulasi soal air tanah ini masih abu-abu. Pemicu lainnya yaitu pasang naik laut. Pasang naik ngebuat air tidak mudah mengalir ke laut, terutama untuk sistem kanal yang bergantung pada gravitasi, misalnya BKB. Banjir tahun baru kemarin jadi saat pasang naik. Untung tidak ketika HHWL atau highest high water level. Banjir 2007 terjadi ketika HWL. Yaitu munculannya ada perubahan iklim. Contoh perubahan iklim secara nyata adalah curah hujan harian di Halim terekam 377 mm. Ini melebihi prediksi kurva Google curah hujan harian 1000 tahun situ yang cuma mencapai 208 mm. Jadi, saya mau bilang bahwa nggak sepenuhnya krisis iklim, ada peran dari stakeholder dan pimpinan terkait. Kita sudah lihat ada beberapa faktor pendorong tadi. Sistem pompa yang berfull dan interconnected adalah solusi cepat saat ini untuk menangani banjir Jakarta saat ini. Pak Anies harus paham fungsinya untuk buang air dari cekungan dan untuk buang air ke laut ketika pasang. Sayang sekali, belum semua muara sungai dilengkapi dengan sistem pompa. PKB masih pakai gravitasi. Kalau pasang dan hujan deras tanpa ada kiriman, yaitu game over. Contoh yang ada sistem pompa yaitu Baduk Fluid atau long storage-nya Ancol. Iya, itu yang di bawah jalan tol Ancol. Nah, sekarang normalisasi versus naturalisasi. Jadi sebenarnya mana sih yang benar? Normalisasi pada dasarnya upaya untuk membuat sungai jadi mampu menyimpan air atau meningkatkan kapasitas alirnya dan kemampuan ngalirin air. Ini contoh normalisasi sebelum dan sesudah. Ini ada di Ciliwung dan sebelahnya ada Kampung Pulo. Lihat sungainya jadi mampu menyimpan air lebih banyak. Sedangkan naturalisasi adalah upaya mengembalikan sungai ke kondisi alamiah. Artinya floodplain dikosongkan, lalu dibiarkan tanpa turap dan sulitan. Contoh di Singapura bawah ini. Lalu mana sih yang lebih efektif? Jawabannya tergantung. Normalisasi adalah solusi jangka pendek hingga menengah Jakarta. Bila dilakukan tanpa melalui banyak prasyarat, naturalisasi perlu beberapa prasyarat sebelum boleh dilakukan. Prasyarat naturalisasi yaitu ada dua. Sistem IPA dan drainase di tingkat lingkungan pemukiman sudah andal. Jadi air ngalir ke sungai sudah bagus. Yang kedua itu tanah floodplain dibebaskan. Apakah siap untuk dibebaskan atau relokasi? Singapura sukses karena IPA dan drainase sudah bagus. Lagi pula, naturalisasi cuma bisa dilakukan pada bagian sungai yang masih relatif alami. Ciliwung masih alami sampai Manggarai. Lalu ada aliran Ciliwung lama dari Manggarai sampai Istiqlal yang semi alami. Dari Istiqlal, Ciliwung lama sudah tidak ada. Jadi, naturalisasi yang cuma akan efektif di beberapa segmen tertentu yang masih alami dan mampu dibayar oleh Pemprov DKI.
normalisasi masih pegang peran besar untuk memperbesar kapasitas aliran dan kemampuan ngalir. Dan berikutnya ada beberapa solusi untuk hulu. Pendekatan solusional untuk mengatasi banjir Jakarta harus integratif dari hulu ke hilir. Untuk masalah di hulu, untuk Bapak Ridwan Kamil dan Bupati Bogor harus kerja keras mengembalikan hulu das jadi hutan lagi. Sikat sama pelanggar aturan tata guna lahan. Bendungan di hulu untuk regulate air masuk Jakarta dan kurang retensi juga harus diperbanyak. 80% reservoir di Ciliwung dan Cisadane dalam kondisi rusak ini tugas bersama Pemda dari Bapak Ridwan Kamil dan pemerintah pusat Jokowi. Bendungan sedang dibangun di Ciawi dan Sukamahi. Perlu juga dipertimbangkan untuk membangun infrastruktur recharging air tanah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan air. Ini sangat bagus dibangun di hulu dan masif. Makin banyak air masuk tanah, semakin dikit runoff. Prinsipnya di hulu harus sedikit mungkin air jadi runoff ke hilir. Bisa itu dimasukkan ke tanah atau ditampung di kolam retensi atau di bendungan. Nah, ini ada untuk beberapa solusi di hilir. Nah, kalau di hilir baru nih pekerjaan Pak Anies dan Pak Jokowi. Prinsip utama di hilir adalah air harus cepat di-drain ke laut supaya nggak mengenangi permukaan yang flat di hilir. Beberapa infrastruktur keren yang high consider selain normalisasi yaitu ada sistem pompa, sistem polder, dan naturalisasi. Ini gambar yang saya tampilkan. Jadi ini ada beberapa gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu ada coastal reservoir di Waduk Lepas Pantai, underground reservoir, tambungan bawah tanah atau sodetan Ciliwung BKT. Nah, Pak Anies untuk WLP bisa dikonsider soalnya manfaatnya nggak cuma untuk reduksi banjir aja. Jangan cuma karena ini dibangun di pesisir seakan-akan anti sama semua yang berbau reklamasi. Padahal ini nggak reklamasi sekali kok. Padahal bagus dan nggak terlalu mahal. Untuk menangani problem lintas wilayah dan sektoral, Pak Jokowi bisa keluarkan semacam Perpres 15 2018. Tapi untuk Ciliwung sehingga bisa dibentukkan Satgas khusus yang melibatkan semua stakeholder dan TNI Polri. Ini powerful banget untuk penegakan aturan. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat biasa? Itu pertama yang paling penting yaitu jangan buang sampah sembarangan. Jika kita buang sampah sembarangan, sampah akan memenuhi drainase, dan jika air dalam volume yang besar lewat drainase itu kemungkinan besar akan meluap. Dan yang kedua adalah membayar pajak. Kita harus mempercayakan lagi ke pemerintah, karena dengan itu pemerintah punya duit untuk bangun infrastruktur yang baik. Terus yang ketiga, jangan apatis. Kritik pemerintah sangat perlu, tapi harus membangun, jangan cuma asal ngomong dan berdasarkan data. Jangan terlalu bias ke suatu pihak. Dan lagi, selama ini banyak dari kita yang membelakangi air. Budaya ini harus diubah baik oleh pemerintah dan masyarakat. Ruang untuk air juga jangan dilanggar. Sungai yang dipepet, situ, danau, rawa ditimbun semuanya. Manusia harus lebih baik lagi. Dan keluhan kita, siapa yang harus mencintai Jakarta bagi tempat kita tinggal? Coba sayangi Jakarta dengan tidak buang sampah sembarangan, bayar pajak, gak makan ruang air, dan jangan apatis. Demokrasi butuh kontrol ketat dari rakyat agar pemerintah berjalan dengan baik